Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Nama saya Muhammad Rizky. Kali ini saya akan menyampaikan storytelling dalam rangka tugas APTS, ujian akhir semester, dengan tema melihat yang tak terlihat, systemic thinking dalam kerangka green manufacturing, produk cor logam, dengan studi kasus produk impact crusher. Bayangkan, Anda sedang berdiri di tengah sebuah tambang batu andesit. Bising berdebu. Di sana ada sebuah mesin raksasa yang kita kenal sebagai mesin crusher yang sedang meraung menghancurkan ton demi ton bebatuan keras. Mesin itu adalah jantung operasi. Namun tiba-tiba hening, mesin mati. Para pekerja panik, operator bingung, produksi berhenti total. Ternyata liner atau komponen pelapis dinding mesin itu habis tergerus jauh sebelum waktu yang diprediksikan. Dalam kepanikan itu, manajer operasional mungkin akan berteriak, cari penggantinya yang paling murah. Ayo cari pasang lagi. Disinilah letak masalahnya. Inilah yang oleh Profesor Agus Mariono dalam bukunya Berpikir Sistem disebut sebagai pola pikir parsial atau kacamata kuda. Kita melihat masalah mesin mati hanya sebagai masalah ganti spare part saja. Kita hanya biasa melihat uang yang keluar hari ini. Kita terjebak dalam solusi insidental. Rusak ganti, rusak dan ganti lagi. Tanpa sadar kita sedang memelihara sebuah kanker atau penyakit dalam sistem industri kita. Membuang energi, material, dan membuang waktu hanya karena kita gagal melihatnya sebagai sebuah sistem. Tema ini lahir dari kegelisahan. Bukan hanya tentang produk logam. Ini adalah perlawanan terhadap pola pikir parsial tersebut. Mari kita masuk sejenak ke dalam mesin crusher tersebut. Secara tradisional kita menggunakan material yang bernama head feed steel atau baja mangan standar, kodifikasi MN12. Material ini unik, dia seperti Hulk apabila dipukul keras dan akan menjadi semakin mengeras. Tapi alam selalu tidak bisa ditebak. Kondisi di lapangan, di pihak user seringkali bebatuan tidak memukul cukup keras. Bebatuan hanya menggesek dan menggerus atau kita sebut sebagai abrasion. Akibatnya, Hulk itu tidak pernah muncul. Material tetap lunak dan hasilnya komponen liner tersebut hancur dalam sekejap. Solusi teknisnya sebenarnya ada di depan mata. Kita tambahkan unsur kromium atau Cr jadilah Mn12Cr. Material ini lebih keras sejak lahir, siap menghadapi gerusan tanpa ampun. Tapi tunggu dulu, disinilah letak teknik sistem diuji. Ketika saya menyodorkan ide Mn12Cr ini ke pabrik pengecoran logam pada umumnya, mereka menolak. Kenapa? Karena menambah kromium itu mahal, titik lebur naik, energi listrik untuk melebur naik, durasi heat treatment juga lebih lama. Secara get-to-get factory, material baru ini adalah bencana sebenarnya. Biaya produksi naik, emisi pabrik otomatis naik. Jadi di satu sisi kita punya user yang butuh awet terhadap produk tersebut, di sisi lain kita punya produsen yang takut rugi. Siapa yang benar? Jika kita pakai pola pikir sektoral, keduanya benar. Dan masalah tidak akan pernah selesai. Kita butuh jembatan atau bridging. Disinilah saya mencoba menerapkan pola pikir integralistik dan holistik. Saya tidak melihat biaya pabrik, biaya user sebagai dua musuh yang sedang berperang. Saya melihatnya sebagai satu aliran metabolisme industri yang utuh dari hulu ke hilir. Untuk membuktikannya, saya menggunakan dua senjata metodologis. Yang pertama adalah PBCM atau Process Based Cost Modeling untuk menghitung seberapa sakitnya beban yang diterima oleh produsen. Dan yang kedua adalah LCC atau Life Cycle Cost untuk menghitung seberapa besarnya kebahagiaan yang diterima oleh user. Dan inilah yang saya temukan, sebuah fenomena yang saya sebut sebagai trade of value. Benar bahwa biaya produksi bisa naik mungkin 10-15% karena energi yang tinggi, tapi coba lihat di lapangan durabilitas produk bisa naik hingga 80%. Artinya apa? Mesin crusher yang tadinya harus berhenti setiap bulan, seperti setiap 3 bulan contohnya, kini bisa jalan terus sampai 5 hingga 6 bulan. Dalam bahasa teknik sistem atau sistem engineering, penambahan kromium ini adalah faktor pengungkit atau leverage factor. Sebuah intervensi kecil pada paduan komposisi kimia di material yang memberikan dampak eksponensial.
pada kinerja sistem secara keseluruhan. Biaya downtime yang hilang dan biaya logistik yang berkurang dan produktivitas yang terjaga nilainya sangat jauh melampaui kenaikan biaya listrik di pabrik tersebut. Namun temuan yang paling mengejutkan sebenarnya bukan hanya soal biaya, tapi soal lingkungan. Soal misi kita, misi Indonesia menuju net zero emission tahun 2060. Seringkali kita berpikir produk hijau itu adalah proses yang pembuatannya itu hemat energi. Analisis saya menampar logika itu sebenarnya. Produk MN12CR saya, proses pembuatannya lebih boros energi, lebih banyak emisi karbon CO2 yang keluar dari cerobong pabrik per kilogramnya. Apakah itu produk kotor? Jika Anda berpikir parsial, yes. Tapi jika Anda berpikir sistem, tentu saja tidak. Kenapa? Karena produk ini berumur panjang. Setiap kali kita memperpanjang umur pakai sebuah komponen menjadi 2 kali lipat. Artinya, kita telah mencegah 1 kali proses produksi baru. Kita mencegah penambangan biji besi baru, mencegah peleburan baru, dan mencegah transportasi logistik baru. Inilah yang dinamakan konsep dematerialisasi. Dalam analisis saya ini, saya membuktikan atau mencoba membuktikan bahwa jejak karbon per jam operasi atau functional carbon footprint justru akan turun drastis. Dalam produk yang tampak kotor di pabrik bisa jadi adalah pahlawan lingkungan yang sebenarnya di lapangan. Inilah esensi sebenarnya dari green manufacturing, efisiensi sumber daya sepanjang siklus hidup. Kesimpulannya, apa yang saya analisa mungkin hanya sepotong logam komponen mesin. Benda mati yang dingin dan keras, tapi di balik logam itu tersimpan sebuah filosofi manajemen rekayasa teknik yang mendalam. Analisa ini mengajarkan kita untuk berpikir tentang tidak berpikir tentang harga beli termurah atau capex dan mulai berpikir tentang biaya kepemilikan terbaik atau total cost ownership. Kita sedang menganalisa untuk meninggalkan ego-ego sektoral di mana bagian produksi dan bagian operasional di lapangan berjalan sendiri-sendiri menuju kolaborasi sistemik yang sinergis dari teknik industri, teknik lingkungan, juga teknik material. Kita sedang menuju Indonesia Net Zero Emission 2060. Tantangan di depan tidak bisa diselesaikan dengan cara lama. Kita butuh insinyur-insinyur, engineer yang tidak hanya jago menghitung angka tapi juga jago melihat konteks. Insinyur yang mengerti bahwa efisiensi bukan tentang memangkas biaya hari ini, tapi tentang merawat keberlanjutan masa depan. Maka melalui analisis saya ini, saya ingin menyampaikan satu pesan sederhana, bahwa kadang solusi yang paling mahal di awal adalah solusi yang paling murah di akhir, dan solusi yang paling kuat menahan beban adalah solusi yang paling ringan bagi bumi kita. Itulah kekuatan dari pola pikir sistem. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.